Halo semua, selamat datang di Bawah Ide. Sama saya, Alika. Saya bukan Aska. Terlihat jelas dari wajah saya yang tidak berisi oleh rambut-rambut halus. Dan saya di sini juga bukan untuk mengisi bincang ide. Di sini saya akan mengisi segmen baru yang tentunya memiliki gaya yang berbeda dari segmen sebelumnya. Pada episode perdana ini, saya akan membahas mengenai profil dari bakal calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Saat banyak media lain sudah meliput ini, Anda pasti bertanya-tanya, mengapa baru sekarang? Karena pada akhirnya, produser melihat talenta saya untuk mengisi segmen di Bawah Ide. Setiap kalimat yang terucap pada video ini, seutuhnya mengikuti panduan kertas yang diberikan oleh produser. Produser bilang, kalau saya tidak ngikutin ini, kemungkinan besar saya terjerat hukum besar sekali. Apa yang lebih gigih dari anak ranking 1 di kelas? Betul, Prabowo Subianto. Kita semua bisa melihat kegigihannya, yaitu kerajinan beliau dalam mengikuti politik 5 tahunan. Lalu sebenarnya apa yang membuat beliau begitu gigih? Sebelum menjabat sebagai Menteri Pertahanan saat ini, Prabowo rupanya mengelola jaringan bisnis yang begitu besar. Harta kekayaan yang dimiliki Prabowo terbilang fantastis. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara KPK, Prabowo disebut memiliki harta kekayaan senilai 2,3 triliun rupiah. Ini membuat Prabowo menjadi calon presiden dengan harta kekayaan terbesar. Bisnisnya pun beragam, mulai dari perusahaan produksi kelapa sawit, sektor batubara, hingga industri pulp dan kertas. Selain dikenal sebagai pebisnis yang handal, Prabowo dikenal juga sebagai prajurit yang taat di bawah Komando Angkatan Darat. Karirnya di bidang militer terbilang cukup baik. Pada masa itu, Prabowo dipercaya untuk memimpin pasukan dalam meredam konflik di Timur Timur. Dan yang kita semua tahu, Prabowo juga memimpin pasukan untuk mengatasi kekacauan di tahun 1998. Bakso. Kandidat selanjutnya adalah Ganjar Pranowo. Walaupun namanya sama dengan kandidat sebelumnya, tapi mereka tidak datang dari partai politik yang sama. Ganjar Pranowo telah aktif mengikuti partai politik sejak menjadi mahasiswa. Pada masa itu, Ganjar mengikuti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Ganjar juga telah ikut pada Partai PDI sejak masih menjadi mahasiswa. Ini merupakan tindakan yang berani, karena diketahui ayahnya Ganjar adalah seorang polisi, kakaknya adalah seorang hakim. Lalu mengapa Ganjar sangat berani menentang keluarganya yang harusnya pro Golkar? Walau terkesan rebel di rumah, rupanya aktivitas Ganjar di partai politik menunjukkan hal yang sebaliknya. Rekam jejak Ganjar di politik praktis terlihat bertingkat. Dimulai sebagai anggota legislatif, lalu menjadi anggota eksekutif pada penjabatan Gubernur Jawa Tengah. Hingga sekarang, dirinya dicalonkan menjadi presiden oleh PDIP di pemilu 2024 mendatang. Wah, dirinya sangat menunjukkan menjadi petugas partai yang taat ya. Ganjar juga dikenal sebagai pemimpin yang tegas. Buktinya adalah ketegasan dalam membela pertambangan di Wadas. Ganjar juga dikenal sebagai sosok yang dekat dengan rakyat. Pemirsa semua bisa melihat vlog-vlognya, apalagi waktu lari pagi. Dengan diusungnya Ganjar oleh PDIP, membuktikan bahwa permasalahan yang ada di Jawa Tengah pastinya akan selesai jika Ganjar mendapat posisi tertinggi di Indonesia sebagai presiden. Lu lihat ada kamera nggak? Mau? Kandidat terakhir adalah Anies Baswedan. Sama seperti kandidat sebelumnya, Anies Baswedan juga pernah menjabat di beberapa sektor publik. Dikenal sebagai rektor termuda, pada masa pemilu 2014, dirinya ditunjuk menjadi juru bicara untuk pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala.
Dedikasinya terbayar saat kedua pasangan tersebut memenangkan pemilu di 2014 dan beliau dipercaya untuk mendapatkan posisi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sayangnya, sama seperti makhluk hidup, jabatannya juga tidak terlalu abadi. Pada pemilihan Gubernur DKI 2017, dirinya juga berhasil memenangkan pemilu tersebut. Mas, pelanan dikit dong, lagi syuting. Sebagai ahli tata kota, Anies Baswedan banyak membuat kebijakan-kebijakan inovatif. Kebijakan tersebut terbukti dengan banyaknya penghargaan yang didapatkan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ini sebanyak ini dibacain semua ya? Saya yakin pemirsa dapat menemukan itu di Google. Selanjutnya tentang Anies Baswedan. Menariknya, walau latar belakang keluarganya berasal dari keluarga yang populer di Indonesia, dan beberapa kali mendapati jabatan strategis dalam pemerintahan, tapi harta kekayaan yang dimiliki Anies Baswedan tidak menunjukkan hal tersebut. Anies Baswedan menjadi calon presiden dengan harta kekayaan yang paling kecil. Harta yang dimiliki itu hanya sekitar 10,96 miliar rupiah. Ini bukti, mau kerja keras kayak gimana pun, hartanya nggak banyak-banyak. Sekian pengenalan mengenai bakal calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Ingat selalu pesan Presiden Jokowi, jangan sampai membeli kucing di dalam karung. Karena 5 detik memilih menentukan masa depan bangsa selama 5 tahun. Saya Alika, saksikan terus segmen-segmen berikutnya.